Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qaluhu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Berucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian mengucap kita salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga walau dalam keadaan demikian, di tengah-tengah hujan yang bahagian daripada rahmat atau kasih sayangnya Allah, sebagaimana Allah Ta'ala katakan di dalam Quran surat 2 pada ayat ke-22, Allah Ta'ala berfirman, Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan bumi ini terhampar, wassamaa'a binaa'a, dan kemudian langit itu terbentang, wa anzala minas samaa'i maa'a, kemudian dari langit turunlah air, ya. Minas samarat, yang itu nantinya dalam bentuk buah-buahan, rezeki dan lain sebagainya, lakum, kepada kita semua. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan jadikanlah Allah Subhanahu wa taala itu adanya Tuhan-Tuhan tandingan, ya, sementara kamu mengetahuinya. Semakin lama kelihatannya semakin deras, tapi mudah-mudahan semuanya aman dan terkendali, ya. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan mencoba untuk memberikan support, ya, cahaya tauhid di tengah musibah. Bapak Ibu yang muliakan Allah, ada 10 karakter muslim. Muslim itu salimul akidah, akidahnya benar. Sahihul ibadah, ibadahnya pun benar. Kenapa? Karena sesuai dengan petunjuk dan contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, muslim itu karakternya matinul khuluq, kokoh perilakunya, tidak mempunyai perasaan suudzon, tidak mempunyai perasaan yang buruk dan lain sebagainya. Yang keempat, qawiyul jismi. Qawiyul jismi itu artinya fisiknya kuat. Buktinya kita bisa hadir ke sini, itu menunjukkan bukti bahwa fisik kita ini masih kuat, ya. Yang selanjutnya, musaqqaful fikri. Musaqqaful fikri ini adalah ciri khusus. Apa cirinya? Intelek dalam berpikir, ya. Intelek itu karena kita belajar. Sama halnya dengan kesempatan yang ada pada hari ini, kita pun juga belajar, termasuk saya pun belajar.
Yang keenam, mujahidun li nafsihi, artinya dia mampu mengendalikan nafsunya. Nah, sebentar lagi jatuhnya bulan Ramadan itu pada tanggal 13 April. Ya. Maka dengan madrasah Ramadan besok itu akan kita dilatih kembali untuk mengendalikan nafsu syahwat kita. Yang ketujuh, Bapak Ibu, harisun ala waktihi, artinya orangnya disiplin. Ya. Yang kedelapan, munazzamun fi syu'unihi, orangnya teratur, tertib. Qadirun alal kasbi, dia mampu berdiri sendiri atau mandiri. Dan yang terakhir, nafi'un li ghairihi, memberikan manfaat kepada lainnya. Nah, tetapi kemudian Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan karakter yang kita miliki itu ternyata tantangan kita ini sungguh luar biasa. Yang pertama, fundamentalisme. Ketika ada seorang muslim yang istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah, dan di sisi yang lain banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita, maka beberapa waktu yang lalu ada istilah fundamentalisme, ekstremisme, radikalisme, Islamofobia atau sebar kebencian. Termasuk bapak kita, orang tua kita, Pak Din Samsudin kemarin, beliau dituduh sebagai orang yang radikal. Kita kan kaget semua. Kenapa bisa begitu? Padahal beliau orangnya lembut. Dan yang meresmikan masjid ini adalah Profesor Dr. Din Samsudin, Pak ya. Iya. Saya masih ingat betul beliau datang ke Pekalongan, kemudian dijamu oleh orang Pak Nayib Samlan waktu itu, dan beliau meresmikan masjid ini. Ada beberapa tempat yang lain. Tutur katanya, masya Allah, lembut, halus. Saya pernah ketemu sama beliau, orangnya halus. Kok tiba-tiba beliau dituduh sebagai orang yang paling radikal. Dan yang menuduhnya, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mantan dosen atau rektor yang sekarang sudah pensiun. Nah, kita nggak terima. Maka beberapa waktu yang lalu kita bersiap-siap untuk membela Pak Din Samsudin. Ini tantangan kita, tapi kita tidak akan bicara ini, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tantangan kita ini ada dalam Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, kalau seandainya penduduk bumi itu mereka beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapinya kebanyakan mereka mendustakan, sehingga akhirnya kami memberikan hasil yang mereka lakukan. Nah, pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berkah yang ada dan muncul dari langit itu kan salah satunya air hujan ini. Ya, Allah turunkan air hujan. Tapi kemudian kenapa dengan curah hujan yang sangat lebat dan lain sebagainya, deras, bisa mengakibatkan terjadinya peristiwa banjir, longsor, dan lain sebagainya. Apalagi kemarin di daerah Purbalingga, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dahulu tidak ada istilah tanah bergerak, sekarang ada istilah tanah bergerak. Ya. Tanah kok bisa bergerak itu? Kok seperti itu keberkahannya? Ini kita sudah mulai ragu ini. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir kata Allah,
Ayat ini mencerminkan bahwa kalau seandainya hati mereka beriman dengan apa yang disampaikan pada para rasulnya, membenarkan dan mengikuti, dan mereka bertakwa kepada Allah dengan melakukan perbuatan taat dan meninggalkan perbuatan haram, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi, rahmat Allah, ya, dan kemudian tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan dari tanah tersebut. Tetapinya kebanyakan mereka mendustakan ajaran Rasul. Nah, ini dia masalahnya, mendustakan ajaran Rasul. Maka tantangannya kita adalah ini, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan tauhid kita. Jangan sampai kemudian dengan adanya kondisi yang seperti ini menjadikan kita jauh dari agama, menjadikan kita lupa, menjadikan kita mengeluh. Ya. Dalam surat Al-Kabad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam keadaan kabad. Kabad itu payah. Ya, begitu lahir harus dipotong ari-arinya. Setelah itu dihitan, sakit itu. Ya. Kemudian setelah itu beranjak dewasa, disekolahkan. Tidak ada sekolah itu enak-enak. Sekolah itu pasti sulit, susah itu. Setelah itu mempersiapkan diri untuk menikah, bekerja, setelah itu berkeluarga, bertanggung jawab kepada keluarganya, hasilnya untuk keluarganya. Setelah itu kemudian membangun rumah dan seterusnya. Itu ditempuh dengan cara pengorbanan dan kesakitan. Ya, baik. Nah, sekarang tauhid kita, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membuat sebuah pertanyaan, apakah musibah bagian janji ancaman Allah, dan bagaimana dengan tauhid kita? Ya. Jadi musibah yang menimpa kita ini apakah bagian janji ancaman Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah gak beriman dan bertakwa lagi kepada Allah, tidak beriman lagi dan bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan tauhid kita? Mari kita bahas, Bapak Ibu. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22, ini ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Ini kita terima dengan rasa tauhid kita kepada tauhid rububiyah. Ayat ini mempunyai makna apa yang menimpa dari sebuah musibah di muka bumi, dan tidak pula dalam diri kamu, diri kita sekarang ini, illa fi kitab, melainkan itu sudah tertulis di dalam kitab, sudah tertera, sudah tercatat. Nanti ujian kamu segini, ujian kamu segini, ujian kamu seperti ini, ujian kita seperti ini, dan seterusnya. Bahkan dalam At-Taghabun Allah Ta'ala mengatakan, ma asaba min musibah illa biiznillah. Apa yang menimpa dari sebuah musibah melainkan itulah izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, Bapak Ibu, memuat kandungan tentang tauhid rububiyah kita. Jadi ketika dengan turunnya hujan lebat, petir menggelegar dan semuanya, ataupun kita ditimpa sebuah penyakit dan lain sebagainya, maka itu tidak lain tidak bukan tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang nabi yang bernama Nabi Ayub alaihissalam. Beliau mendapatkan kekayaan kurang lebih 20 tahun sebelumnya. Rumahnya banyak, peternakannya luas, tanahnya luas, hartanya berlimpah. Begitu kemudian Allah berikan sebuah musibah kepadanya berupa penyakit yang akhirnya semua anggota keluarga anak-anaknya meninggal semua,
kekayaannya habis serta-merta dan lain sebagainya. Maka ketika ditanya, wahai Nabi, engkau kan seorang Nabi, beliau berdoa kepada Allah supaya diangkat penyakit engkau. Jawaban Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, saya ini sudah diberikan nikmat yang sungguh luar biasa. 20 tahun Bapak Ibu. Sama halnya dengan kita. Alhamdulillah kita sehat selama berpuluh-puluh tahun mungkin. Ya. Begitu kena flu, begitu kena demam dan seterusnya, mengeluhnya luar biasa. Wah, itu Masya Allah luar biasa. Padahal tidak imbang. Sakitnya cuma 2-3 minggu paling tidak. Ya, sehatnya bertahun-tahun. Ya, sehatnya bertahun-tahun, Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana para nabi, rasul ya diberikan musibah, sesuatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ada disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya dari Abdullah berkata, saya pernah menjenguk Rasulullah SAW, beliau sedang sakit. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sepertinya Anda sedang merasakan sakit yang amat berat. Kata Nabi, benar. Rasa sakitku ini itu seperti rasa sakit yang menimpa 2 orang dari kalian. Jadi kalau ada 2 orang sakit, 1, 2, itu begitulah rasa sakitnya 2 kali lipat daripada orang-orang yang lainnya. Tapi kata Nabi, apakah Anda mendapat pahala dari 2 kali lipat itu? Kata Nabi, benar, seperti itulah. Dan tidaklah seorang muslim yang tertimpa suatu musibah berupa penyakit dan seterusnya atau apa yang lainnya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunnya. Ini luar biasa ini. Jadi kalau kita sakit, itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus sebagai penggugur dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Coba kalau tidak sakit, maka kayak Fir'aun. Fir'aun itu sepanjang hayatnya tidak pernah sakit, maka akhirnya dia sombong, mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Karena mengklaim dirinya sebagai Tuhan, salah satu indikasinya adalah dia tak pernah merasakan sakit. Sakit nggak pernah. Kalau kita ditimpa pusing, pilek, ya, itu adalah yakin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahagian daripada menggugurkan dosa kita. Mengeluh manusiawi, tapi berharap kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu Ketua PWN Muhammadiyah Dr. Andes Tafsir MAG, beliau datang ya meninjau musibah banjir di Pekalongan. Kemudian beliau menyatakan begini, bencana banjir itu merupakan bagian dari isyarat alam. Semua orang akan mengalami musibah, semua kita. Dan bagian dari musibah itu adalah kekurang pahaman merawat alam, juga ada yang salah dalam pengambil kebijakan. Itu artinya beliau mengingatkan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa secara langsung mengingatkan kita bahwa ada hal yang belum kita bisa pahami. Ya. Yang pertama, mungkin kita kurang merawat alam. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sering ada acara di Paninggaran. Pulang pergi. Nah, itu di daerah tanjakan mau ke arah Paninggaran ya, betul ya. Itu ada dataran yang kemudian ditebangi itu Bapak Ibu. Saya nggak tahu itu mau dibuat apa.
Nah, itu kapan-kapan kalau ada kesempatan kita bisa lihat, benar gak itu? Jadi ada dataran, itu pohon-pohonnya dihabisi, dibuka, sehingga kelihatan dari sana itu bawahnya adalah kota Pekalongan. Kita gak habis mengerti, padahal beberapa tahun sebelumnya itu kan lebat sekali pohon-pohonnya. Nah, sekarang sudah itu dibuat villa atau dibuat apa saya tidak paham. Itu bahagian daripada yang bisa menyebabkan bagian bawahnya itu longsor. Ataupun air ketika turun juga bisa mengakibatkan banjir di bawahnya. Ya. Entah kurang pahamnya mereka terhadap alam atau bagaimana, itu yang menyebabkan salah satu diantaranya. Mungkin bagian-bagian yang lain juga banyak. Maka itu adalah kesalahan di dalam mengambil kebijakan. Baik, rangkuman dari itu semua Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan di dalam Quran surat 2 ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami uji kamu dengan sesuatu itu khauf, rasa takut. Sesuatu itu ju', lapar atau kelaparan. Sesuatu itu naqsim minal amwali wal anfus, berkurangnya harta dan jiwa, wasamarat, dan kekayaan perkebunannya atau buah-buahan. Tapi kata Allah, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tidak ada jalan lain kita ini Bapak Ibu kecuali bersabar. Nah, kita lihat coba satu persatu. Musibah itu yang pertama, rasa takut bisa diantaranya depresi, stres, kena PHK. Rasa lapar itu bisa sakit, ya. Sakit kondisinya itu kalau diberikan makanan-makanan yang enak itu nggak doyan ya. Diberikan apel, diberikan buah-buahan yang paling mahal, itu mereka nggak mau, ya. Nggak mau. Itu rasa lapar. Padahal mereka katakanlah tidak tidak genah lah rasanya. Yang ketiga, kekurangan harta, krisis keuangan, ataupun terlilit hutang, ya. Seperti adanya kondisi sekarang ini, Masya Allah. Atau kemudian kekurangan jiwa, kehilangan anggota keluarga, salah paham dalam rumah tangga atau dalam persahabatan. Ini musibah. Ataupun kemudian kekurangan buah-buahan, mau usaha gagal maning, ya, rugi dalam jual beli dan lain sebagainya. Itu musibah. Kebanyakan begitu. Nah, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada kita, extra food, ya, kemantapan di dalam diri kita. Jangan sampai merubah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berubah kita. Ya, mudah-mudahan dengan tantangan yang ada seperti ini, itu akan menjadi dilipat gandakan usaha, perjuangan, dan bahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum-sebelumnya waktu subuh biasa, ndak hujan kita berangkat. Nah, sekarang begitu musim hujan, ya, bangun dalam keadaan dingin tapi tetap berangkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan itu. Baik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tetapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bencana yang terjadi di negara kita secara global itu harusnya menjadi introspeksi dan renungan kita. Ada apa yang sesungguhnya? Mengapa beruntun? Ini ujian ataukah hukuman?
Kalau ini ujian untuk meningkatkan iman, insya Allah mudah-mudahan kita bisa lulus. Tapi kalau hukuman, nah ini yang repot. Ya, repot. Karena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu wah, Allahu Akbar, luar biasa Bapak Ibu. Ini dari survei yang ada, ya, duka awal tahun 2021 Bapak Ibu. Ya, tercatat ada kurang lebih 197 bencana alam yang terjadi di Indonesia. Rentang waktunya kurang dari 1 bulan. Itu Masya Allah. Mulai dari banjir Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di luar Jawa, ya, banjirnya ada yang banjir air, ada yang banjir lahar, ada yang kemudian tanah bergerak dan lain sebagainya. Ini awal tahun 2021. Belum lagi kemarin peristiwa jatuhnya pesawat. Itu di luar kemampuan kita sebagai seorang manusia, walaupun kopilotnya itu sudah punya pengalaman puluhan tahun. Sampai sekarang belum jelas apa penyebabnya. Belum lagi bencana tanah bergerak, gempa, banjir, Masya Allah, itu 197. Itu menurut Badan Nasional Pengawas daripada bencana itu. Jadi luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Tetapi Nabi SAW mengingatkan kepada kita dengan sebuah hadis, satakunu fitanun ka qita'il lailil muzlim yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Satakunu fitnatun artinya satu saat akan terjadi sebuah ujian yang sungguh dahsyat, fitnah yang luar biasa. Fitanun itu jamak dari fitnatun. Fitnatun itu bentuk mufradnya satu buah fitnah. Kalau fitanun itu artinya bencana-bencana, fitnah-fitnah macam-macam. Ka qita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang sangat gelap, tiba-tiba gelap. Tadi kita berangkat mungkin terang, tapi tiba-tiba gelap, tiba-tiba terjadi hujan dan begitu seterusnya, mendadak Bapak Ibu. Yang terjadi yusbihu mu'minan, ada seorang yang di waktu paginya beriman, wa yumsi kafiron, dan kemudian di waktu sorenya kafir. Ya, aduh hujan terus nih, bisnis saya hancur, tidak bersyukur. Aduh hujan terus nih, bangunan saya belum jadi-jadi. Aduh hujan terus nih bocor. Aduh hujan terus nih banjir, pasti banjir, Masya Allah. Mengeluh seperti itu manusiawi, tapi jangan sampai keluar dari lisan kita, karena itu bisa menggiring kita menjadi orang yang enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsi mu'minan, atau kemudian di waktu sorenya dia dalam keadaan beriman, wa yusbihu kafiran, di waktu keesokannya menjadi kafir. Apakah itu akan terjadi? Kata Nabi, ya, satakutu fitanun. Ketika fitnah bertebaran, ketika fitnah terjadi, karena diri kita ini Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya, belum bisa menjamin diri kita. Yang bisa menjadikan kita ini ada jaminan, itulah istiqomah kita di dalam beribadah kepada Allah dan tauhid kita. Kenapa bisa begitu? Kata Nabi, ya bi'odinahu, dia telah menjual agamanya bi'aradin minad dunya, dengan harga dari dunia. Jadi dunia itu ditukar dengan keyakinan dia, kecil, sehingga akhirnya terjebak dia. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika ada usaha untuk menjadikan target bahwa setengah abad atau 50 tahun ini orang-orang Muslim Jawa akan dimurtadkan.
dimurtadkan gitu. Ada kemudian mereka yang mau sekolah dibiayai dan kemudian keluar dari agama Allah. Atau jangan jauh-jauh lah. Ada seorang ustadz dulunya ya, pernah mengajar di Pondok Zaitun yang kemudian sekarang menjadi seorang pendeta. Namanya masih ada yang tahu? Bapak Saifuddin Ibrahim. Padahal dia pernah menjadi kader Muhammadiyah ketika beliau masih sekolah di tingkat SMP. Ya, setelah dia nggak mengajar kembali, dia akhirnya banyak konsultasi dan kemudian dia murtad. Sekarang, ya, waktu itu dia banyak mengecap orang-orang Muslim, payah orang Muslim begini dan seterusnya, salah dan seterusnya. Ini kata namanya Saifuddin Ibrahim. Sampai akhirnya beliau terakhir berdialog dengan almarhum Pak Insan Mongkoginta. Pak Insan Mongkoginta ini Bapak Ibu yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, akhir hayatnya luar biasa. Beliau ndak adanya itu ya bukan karena yang lainnya, tapi satu saat beliau diundang di sebuah acara di Depok ya. Beliau sholat maghrib berjamaah. Setelah selesai sholat maghrib, sholat ba'diyah sunnah. Setelah itu pada rakaat yang kedua, begitu tasyahud, tiba-tiba badannya jatuh. Orang yang di sebelahnya selesai salam dipegangi sudah hilang. Nah ini luar biasa nih, husnul khotimah ini. Di dalam lisannya mengucapkan asma Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wafat. Kalimat yang terakhir yang muncul dari lisannya, dan itu adalah jaminan dia menjadi bahagian penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh masih banyak. Nah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, ini yang kita harus hati-hati, menjual agama dengan kehormatan dari dunia. Bahaya itu. Biarlah kita dalam keadaan kondisi begini karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan untuk kita. Oleh karenanya Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain kita harus pertahankan tauhid kita. Bagaimana caranya? Extra food, yakin dan tawakal. Yakin bahwa apa yang terjadi adalah biiznillah, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat 64, surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibah illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Ini jawabannya. Apa yang menimpa dari sebuah musibah melainkan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa may yu'min billah, barang siapa yang tetap beriman kepada Allah, kokoh imannya, mantap keyakinannya kepada Allah, yahdi qalbahu, Allah akan berikan hidayah dalam hatinya. Ini kalau dalam kaidah nahwiyah ada fi'il syarat wa may yu'min. Fi'il syarat ya, perbuatan yang mensyaratkan. Kalau kamu benar-benar datang, kata begitu, saya kasih hadiah. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, Allah kasih hadiah, hidayah. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah Maha tahu. Ya, ini ayat tauhid juga ini. Kalau kita benar-benar istiqomah, benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan berikan hidayah kepada kita. Dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan ya, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu, barang siapa benar yakin iman kepada Allah, Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Artinya dengan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah lah hisab kita.
Ini bukan kalimat istirja ini diucapkan ketika ada orang yang wafat saja. Dalam kondisi orang yang sabar, dalam kondisi yang kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kalimat istirja yang berlaku. Kita ini milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan suci begitu lahir, fa insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi mendapatkan jalan yang terbaik. Kata Nabi, ajaban lil mukmin. Sungguh luar biasa orang mukmin. La yaqdiyallahu lahu qada'an illa kana khairan lahu. In asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Wa in asabathu sarra fasyakara fakana khairan lahu. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Orang mukmin itu Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah memberikan sebuah ketentuan. Ketika ketentuan itu baik, jika ia ditimpa sesuatu kemudian bersabar. Bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu baik. Wa in asabathu sarra, dan ketika ditimpa sesuatu dengan yang kesenangan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa laisa dzalika li ahadin ilal mu'min, dan itu tidak akan diketemukan kecuali bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin itu ya happy-happy sajalah. Enak-enak saja. Dibuat enak saja. Ya, bersyukur. Luar biasa. Itu hebat itu orang mukmin kalau sudah mencapai derajat seperti itu. Maka untuk kebaikan sebagai seorang muslim Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya kita perbaiki tauhid kita perbaiki ibadah kita, ya. Dan kemudian kita yakin bahwa apa yang menimpa kita itu mudah-mudahan menjadi penghapus dosa kita. Ya Allah, saya mau datang ikut taklim tapi hujan, tapi saya paksakan. Allah akan berikan hapusnya dosa. Kemudian itu juga merupakan nikmat. Ya, nikmat. Apa nikmatnya? Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita yang hadir di sini merasakan nikmat. Apa nikmatnya? Di antaranya adalah ketenangan, kedamaian. Ya Allah, alhamdulillah, bisa ibadah. Ya, dan itu gak bisa kita dapatkan kecuali bahagia daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting dari itu semua Bapak Ibu yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda cinta Allah pada hamba yang diridhoi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ya cahaya tauhid yang bisa kita usahakan dan kita lakukan semasa Allah berikan banyak musibah, dan ini bisa kita pertahankan, maka subhanallah, itu akan menjadi kekuatan kita di dalam menghadapi kondisi apapun. Ini adalah merupakan kebaikan bagi seorang muslim. Baik Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita cukupkan dahulu, okay? Kita tutup dengan kita berdoa bersama untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah sakit dan lain sebagainya, agar mereka mendapatkan kesabaran, dan kita yang dalam keadaan sehat mampu tetap istiqomah di dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighira. Wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabban nas azhibil ba's. Anta syafi la ilaha illa anta illa shifaan saqama birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya mukallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika. Ya Allah ya mukallibal qulub tsabbit qulubana wa dinana 'ala ta'atika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.